Hari ini yang datang adalah yang berkonsultasi pada saya sebagai bintang tamu. Sebelum ini adalah testimoni yang sudah mempraktekkan apa yang saya berikan. Ada yang anak SD, ya kelas 6 itu sudah menjadi partner ya kemarin ya Kang Abu ya. Iya, iya. Partner dari perusahaan animasi yang ada di Amerika. Ada lagi kemarin yang desainer, Fashion. usianya baru 17 tahun, fashion. Iya. Beluci, Nah, Beluci. Beluci. Sebenarnya ada lagi yang mendengarkan hari ini tanpa sengaja sebelum acara talkshow ini ngabarin perkembangan atau update status anaknya yang dulu kami bimbing. Jadi ada anak, ada ponakan. Jadi rata-rata begitu. Awalnya anak dulu, nanti kakaknya, adiknya, terus ponakannya, saudaranya begitu. Karena merasakan mungkin ya manfaatnya. Dan yang menarik adalah satu dari ponakannya dulu kasusnya dari sejak SMA nggak mau melanjutkan, Kang Abu. Bukan karena tidak mampu, anaknya nggak mau. Nah terus kemana? Mau jadi apa? Sedangkan di kita itu orang menganut sistem kalau nggak sekolah kamu nggak punya masa depan. Yes. Nah akhirnya entah bagaimana omnya yang cukup peduli dan amat sangat peduli meminta beliau langsung ketemu saya dan ngobrol, dialog. Dan hari itu kita berhasil temukan. Saya katakan waktu itu, ini ada testimoni, cuma beliau nggak mau diundang ke sini karena orangnya sangat low profile sekali. Jadi belum mau, katanya nanti ajalah ayah begitu. Tunggu saatnya, saya nggak tahu saatnya kapan. Tapi hari ini beliau memonitor kita. Dan sekarang, waktu itu saya katakan begini ya. Ya ini juga sekalian buat testimoni juga. Terserah beliau nanti mau online atau enggak adalah pilihan beliau. Tapi waktu itu ponakannya nggak mau melanjutkan pendidikan sampai SMA. Saya temukan profesinya adalah sebagai seorang ahli fotografi. Terus saran saya adalah coba nggak usah ambil jalur sekolah, ambil kelas. Ambil kelas. Kelasnya siapa? Ya fotografer yang paling jago di Indonesia siapa? Saya bilang. Misalnya Darwis Triadi, saya bilang. Terus dan seterusnya. Dan kemarin ketika menjelang talkshow ini dibuat, beliau tiba-tiba saja menghubungi saya. Sekedar untuk mengucapkan apa? Terima kasih. Anaknya langsung yang mengucapkan terima kasih karena sekarang beliau sudah menjadi seorang fotografer profesional yang banyak sekali memfoto para artis-artis dan selebriti Indonesia. Salah satunya adalah Krisdayanti. Nah, kemudian belum lagi anaknya beliau, itu baru ponakannya. Anaknya beliau ini masih rahasia, tapi rahasianya disampaikan kepada saya. Dan insya Allah dengan doa kita bersama, nanti akan ada anak Indonesia yang menjadi salah satu elit global. Elit global ini kita bilangnya, elit global. Jadi kelasnya bukan nasional, elit global. Yang cita-citanya itu setara mungkin dengan Bill Gates. Gitu. Tapi ini masih rahasia karena belum terjadi, tapi sudah mengarah. Nah, karena begitu banyaknya testimoni-testimoni yang saya pernah lalui selama 15 tahun sampai sekarang, anak-anak yang saya bimbing satu persatu mulai jadi bintang-bintang internasional, juga bintang-bintang di Indonesia. Makanya saya sangat prihatin sekali apabila melihat masih terjadi yang namanya anak-anak masa depan yang dididik dengan sistem pendidikan masa lalu. Saya nggak bisa bayangkan berapa banyak lagi anak-anak yang tidak berhasil menjalankan misi yang sudah digariskan dalam takdir mereka oleh Tuhan. Dan boleh percaya atau tidak, seandainya saya diberi umur panjang, kita nanti akan bisa melihat banyak anak-anak Indonesia yang berkelas dunia. Gitu. Dan kita akan bisa menyaksikan bahwa anak Indonesia tidak kalah dengan anak-anak luar negeri kalau mereka dituntun dan dibimbing dengan sistem dan cara yang benar. Kalau seandainya pertanyaan, bagaimana kalau sekolahnya masih begini-begini aja? Enggak apa-apa. Saya katakan enggak apa-apa. Asalkan orang tuanya sudah sadar, sudah paham
siapa anaknya dan bagaimana harus membimbingnya dengan cara apapun yang kita bisa lakukan. Jadi kalau sistem ini tidak mengizinkan atau belum berubah, kita ambil cara-cara yang kreatif. Nah, yang menyedihkan atau kalau boleh disebut dengan kata yang cilaka misalnya. Yang cilaka itu adalah sudah sistemnya seperti ini, orang tuanya nggak sadar dan percaya pada sistem itu bahwa anak mereka bermasalah. Tapi percayalah, memang dunia itu selalu dirancang seperti ini. Nah, dirancang seperti ini maksudnya apa? Ya memang kalau kita lihat sejarah zamannya Thomas Alva Edison juga dulu begitu gitu. Dia dikeluarkan dari sekolah kelas 1 SD di Ohio karena dinyatakan bermasalah dan tidak bisa mengikuti sistem sekolah. Dan kita tahu siapa Thomas Edison. Terlepas dari pro kontra ya, pro kontra. Pro kontra akan selalu ada, tapi kita tahu siapa Thomas Edison dan perusahaannya apa, dan masih ada sampai sekarang. Orangnya sudah nggak ada. Tapi begitupun sejarah sudah memberi pelajaran berharga bagi kita, kita masih mencoba menyangkal, menolak, dan sebagainya. Itu silakan, itu pilihan masing-masing. Tapi bagi saya bahwa sejarah adalah pelajaran, dan kita harus mengubah sesuatu yang sudah diberikan pelajarannya oleh Tuhan. Dan so far saya lihat, nah kebetulan karena mulai ada anak-anak yang saya bimbing yang berasal dari negaranya Thomas Edison. Ya, di sana sudah berubah. Di sana sudah berubah. Jadi ketika anak-anaknya kami bimbing, berkonsultasi, kemudian saya di-tag, saya bacakan kira-kira nanti jadi apa, terus orang tuanya harus melakukan apa saja, step-stepnya apa saja, dan saya lihat agak sedikit beda ya. Orang-orang tua yang tinggal di Amerika dan mengkonsultasikan pada anak saya, pada saya anaknya ya, kelihatannya santai-santai aja, tidak ada bertentangan dengan sistem pendidikan yang ada di sana. Malahan mereka ya mengatakan bahwa terima kasih banyak Ayah Edi, kami jelas, clear, sudah tahu anak kami mau jadi apa, kemudian apa yang harus kami lakukan, dan ini nanti akan kami sampaikan ke sekolahnya. Nanti sekolahnya akan bantu. Nah, justru di sana, sekolah di sana itu ketika ada seorang konsultan, saya kan dianggapnya konsultan orang mereka ya, konselornya mereka, konselornya anak mereka, memberikan report semacam ini, disampaikan sekolah, sekolahnya malah berterima kasih dan katanya siap untuk memfasilitasi. Sebenarnya di Indonesia sudah mulai ada sekolah-sekolah itu, yang seperti itu ada, Kang Abu. Dan udah jadi anaknya sekarang yang bersekolah di tempat yang sistemnya seperti itu sudah ada. Cuma memang secara finansial biayanya masih sangat tinggi sekali untuk dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Dan orang Indonesia cuma dibatasi 50 orang di sekolah itu. Sekolahnya sekolah internasional. Tapi at least kita sudah melihat ada kok. Dan sistem itu sudah terbukti. Proven. Cuma kita belum mau berubah ke sana atau belum bisa, saya nggak tahu ya. Tapi pemikiran-pemikiran saya ini bukan hayali. Sudah proven gitu. Dan anak-anak yang saya bimbing sejak 15 tahun yang lalu juga sudah proven. Dan insya Allah nanti kita akan terus melahirkan itu. Tinggal harapan kita adalah jumlahnya semakin hari semakin banyak. Karena hanya dengan sistem sekolah lah kita bisa melahirkan lebih banyak anak. Ketimbang saya memberikan konsultasi, satu hari anaknya Kang Habu, kemudian besoknya siapa, berapa yang bisa saya jangkau. Nah, hari ini saya sengaja mengundang orang tua yang kebetulan tinggal di Belanda untuk berbagi apa saja yang kemarin kita bicarakan, kalau boleh, biar beliau sendiri menyampaikan supaya saya tidak salah begitu ya, kelepasan berbicara. Jadi kalau beliau menyampaikan, berarti ini sudah atas izin beliau gitu ya. Kemudian yang saya inginkan justru adalah bintang tamu kita ini akan bercerita seperti apa pengalaman beliau dalam mendidik anaknya di sistem pendidikan yang ada di sana. Seperti apa anaknya itu didiagnosis dan sebagainya. Dan mudah-mudahan video ini akan menjadi sebuah catatan sejarah seperti Thomas Edison juga. Nantinya
Saya katakan pada orang tuanya bahwa kita akan berjuang untuk membuktikan bahwa dia tidak seperti apa yang dikatakan oleh sistem pendidikannya. Itu adalah ucapan ibunya Thomas Edison kepada anaknya. Mama nak yang akan mendidik kamu. Dan mari nak kita buktikan bahwa kamu adalah anak yang hebat dan luar biasa. Makanya Thomas Edison dalam quotes yang mengatakan bahwa ibuku adalah orang yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Dialah orang yang telah menjadikan aku seperti ini. Dan saya berani katakan bahwa apapun label yang diberikan oleh orang lain, oleh sistem sekolah atau siapapun, selama ibunya tidak percaya, maka kepercayaan ibunya lah yang nanti akan terjadi pada anaknya. Saya mau cerita satu ilmuwan besar, namanya Tesla. Tesla itu sangat terkenal ya, dan beliau diakui sangat jenius. Sampai suatu ketika Albert Einstein diwawancarai oleh wartawan. Mr. Einstein, saya mau bertanya katanya. Iya, apa tanya? Tanya apa katanya? Bagaimana sih rasanya jadi orang jenius? Itu pertanyaan wartawan ke Albert Einstein. Terus Einstein jawab begini, oh kamu pengen tahu bagaimana rasanya orang jenius? Oke, kamu mestinya tanyanya sama Tesla, jangan sama saya, katanya gitu. Itu jawabannya. Einstein aja ngomong gitu ya. Nah, kebayang kan, Einstein itu jawabannya kayak gitu. Mestinya kamu tanya sama Tesla, jangan tanya sama saya. Gitu. Jadi kebayang ya, Tesla itu kelasnya di mana. Kemudian yang kedua, seluruh ilmuwan zaman sekarang mengatakan bahwa seluruh teknologi yang lahir hari ini itu dasar-dasarnya dulu pernah diletakkan oleh Tesla. Jadi basicnya itu udah disampaikan atau pernah diciptakan oleh Tesla. Nah, ini adalah catatan sejarah yang kecil tapi buat saya ini powerful sekali. Jadi ketika Tesla dilahirkan, ya, saat-saat kelahiran dia dibantu oleh bidan. Zaman itu masih bidan ya. Nah, Tesla itu tinggal di perbatasan, kalau nggak salah, di sekitar Austria ya. Nah, ketika malam-malam kelahiran, dia lahirnya malam. Ketika kelahiran malam itu tiba-tiba ada badai petir, Kang Abu. Jeleger, jeleger, jeleger. Petir lah kayak di film horor Tea. Ya. Terus ketika bayinya lahir ya, si bidan ini bilang begini nih, si bidannya. Ya kalau orang Sunda teh, Masya Allah, ya Allah, ini petir gila bener gitu ya. Mani jedar-jeder gitu. Kemudian langitnya gelap. Terus akhirnya dia bicara sama ibunya Tesla. Bu, ini kayaknya ada tanda-tanda yang gak baik buat anak ibu. Ah, tanda-tanda apa? Anak ibu nanti akan jadi laki-laki kegelapan. Man of the darkness. Wih, itu. Katanya si yang bantu. Man of the darkness. Wih, si ibunya langsung marah. Tidak, anak saya bukan man of the darkness. Tapi dia adalah man of the light. Man of the light. Ya. Saya tidak tahu persisnya kata-katanya apa, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Tidak, anak saya bukan anak kegelapan, tapi dia adalah anak yang akan menerangi dunia. Dan terjadilah ketika orang tuanya mengatakan itu, mengucapkan itu dengan penuh keyakinan, menentang keyakinan si bidan tadi, terjadilah Tesla jadi man of light. Dialah yang menciptakan listrik pertama kali. Dia yang menciptakan lampu listrik pertama kali sebelum Edison. Dan bahkan zamannya Tesla, dia sudah berusaha untuk menciptakan listrik nirkabel. Kebayang Kang Abu, tahun berapa itu? Sampai sekarang aja kita masih pakai listrik, pakai kabel. Dia sudah punya mimpi untuk bangun listrik wireless. Kita nggak ngerti teknologinya seperti apa, tapi itu ada di otaknya Tesla. So, ini yang saya ingin setiap orang tua yang hari ini jadi peserta acara ini mendengarkan. Jangan percaya kalau ada yang melebeli anak kita hal-hal yang buruk
Sejarah sudah membuktikan 2 kali. Di ibunya Thomas Edison, di ibunya Tesla. Dan saya percaya bahwa sejarah juga akan membuktikan di ibu-ibu yang hadir hari ini yang mau melakukan apa yang seperti orang tua atau ibunya Tesla dan ibunya Edison lakukan. Nancy Elliot adalah ibunya Thomas Edison. Begitu kira-kira Kang Abu yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka, dan hari ini saya sebenarnya ingin Kang Abu lebih banyak bicara kepada bintang tamu kita supaya kita bisa lebih banyak mengeksplorasi, karena beliau adalah bagian daripada orang tua. Apa yang beliau alami pasti menjadi juga bagian dari apa yang dialami orang tua. Dan beliau ditunjuk oleh Tuhan hadir hari ini mewakili dunia, bukan mewakili Indonesia. Beliau memang keturunan orang Indonesia atau asalnya mungkin dari Indonesia. Tapi beliau tinggal di Belanda. Jadi bicara itu atas nama dunia, bukan hanya Indonesia gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita, pemikiran kita, dan mudah-mudahan Indonesia ke depan akan banyak memiliki bintang-bintang yang menyinari negerinya di angkasa raya. Amin. Amin. Baik, Amin. silakan. Terima kasih Ayah Edi, luar biasa. Boleh tepuk Terima tangan kasih. dulu dong. Wah, Ayah Edi ini benar-benar. Tadi setuju nih sama komennya siapa ya tadi? Siapa ya ntar ya? Papa Tori nih. Siapa tuh tadi komennya tuh? Gemes sama sistem pendidikan kita nih katanya. Jadi gemes katanya. Mudah-mudahan kegemesan ini, ya tuh, jadi gemes dan gergetan sama sistem pendidikan nasional. Ya mudah-mudahan ya, apapun yang terjadi, yuk, pendidikan nasional membaik gitu. Mudah-mudahan powernya Ayah Edi gitu ya, vibrasi energi positifnya Ayah Edi ini bisa merubah sesuatu lah, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Amin. Oke, dan malam hari ini kita punya bintang tamu jauh ya. Saya panggil Ibu Paulina Zor. Oke, kepada Ibu Paulina boleh tolong di-unmute. Halo. Halo, Maaf selamat. Selamat malam, Kang Abu. Salam kenal. Selamat malam. Di sana jam berapa ya berarti? Jam 3? Sekarang jam 3:18. 3:08. Berarti selamat sore di sana ya. Apa kabar sore. Ibu Paulina? Baik, saya lagi agak flu ya. Suaranya sengam. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih. Pertama, terima kasih ini dari Utrecht nih, mampir ke Dialog Positif nih, jauh-jauh nih dari Belanda ke sini untuk kita bisa berdiskusi. So, malam hari ini kita akan membahas tentang pendidikan tentunya gitu ya. Pengalaman Ibu Paulina sebagai yang pernah atau yang sudah mengalami bagaimana sistem Ayah Edi ini dilakukan, diaplikasikan gitu, dan kita akan mengambil inspirasi dari itu. Nah, pertama yang ingin kita bahas adalah kenapa waktu itu kok jadi tiba-tiba ke Ayah Edi tuh, gimana cerita awalnya gitu Bu Paulina? Apakah menghadapi suatu trouble dulu atau gimana dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa tahu oh ternyata ada sesuatu yang bisa solusi dari Ayah Edi. Silakan. Awalnya tuh dari saya melihat anak saya namanya Lino, usianya 10 tahun. Dari umur 7 bulan sebenarnya saya melihat dia berbeda. Tetapi benar-benar bikin saya deg-degan itu pada saat dia usia 2,5 tahun. Saya mencoba cari informasi ke sana sini nggak bisa. Dan entah kenapa waktu itu saya nonton YouTube-nya Ayah Edi. Di dalam hati saya bilang, saya harus ketemu sama ayah suatu saat nanti. Terus semuanya berlalu, saya cari psikolog di sini, ya mereka semua bilang, nggak apa-apa, dia hanya lebih dewasa dari usianya, gitu saja. Sampai dia umur masuk preschool, semuanya baik-baik saja, seperti tidak ada masalah dan oke, saya lupa. Tapi begitu masuk usia TK 4 tahun, di situ saat Lino di rumah, saya melihat itu semua normal, biasa-biasa saja. Tetapi kenapa report dari sekolah bahwa Lino tidak cemerlang lah. Saya nggak bisa bilang bahwa dia bodoh atau apa. Ya, tidak cemerlang. Sementara saya melihat berbeda. Pada saat saya berkonsultasi dengan sekolah atau saya bertanya pada orang, mereka akan bilang, ya wajar, itu anakmu.
saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya coba cari info sana sini dan ke psikolog, bahkan ke hipnoterapis, kemanapun, dan nggak ada hasil. Sampai waktu dia grup 3 itu kelas 1 kalau di ini. Dia mulai parah. Untuk confirm ini sekolahnya di sana di Belanda berarti? Iya, kan? di Belanda. Oke. Iya, dia mulai parah dan puncaknya pada saat grup 5, berarti kelas 3 SD, dia mogok sekolah. Sama sekali nggak mau. Benar-benar nggak mau sekolah. Terus waktu itu saya kebetulan saya ke Indonesia dan saya dapat informasi dari keponakan saya. Saya coba bawa ke psikolog. Tapi ternyata hasilnya mengagetkan. Saya pikir ya awalnya dia cuman secara spiritual dia lebih tinggi aja dan lebih dewasa dari anak-anak umumnya. Tetapi ternyata hasil tes EQ-nya di atas rata-rata. Dan psikolog ini bilang bahwa anak ibu nggak bisa sekolah di sekolah biasa. Kalau dia sekolah di sekolah biasa, dia akan tersiksa dan sampai kapanpun akan terjadi seperti ini. Jadi Lino itu anak yang dia free dan anti otoritas. Nggak bisa dibilang jangan, harus. Itu dia paling benci seperti itu. Terus akhirnya saya pindahkan. Tetapi di sini untuk memindahkan sekolah pun tidak mudah. Saat saya sudah dapat hasil IBK, hasil psikologis anak saya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu pun tidak menjamin bahwa saya boleh masuk ke situ. Sangat susah sekali. Saya nggak tahu bagaimana sistemnya di sini. Sampai pada akhirnya, dan dia benar-benar mogok, nggak mau. Akhirnya saya datang ke sekolah, saya bilang ke kepala sekolahnya, saya sudah nggak bisa apa-apa, jangan salahkan saya kalau anak saya nggak mau lagi sekolah. Karena di Belanda anak wajib sekolah. Kalau anaknya menolak sekolah, kita orang tua harus membayar denda, begitu sistemnya. Pada akhirnya waktu itu saya sudah lihat ada sekolah gitu, ada sekolah baru untuk anak-anak seperti Lino gini, dan tapi ternyata dia juga nggak diterima di sekolah itu, walaupun sudah ada laporan psikologisnya. Entah mungkin keajaiban Tuhan dan bagaimana akhirnya dua kepala sekolah ini mereka saling teleponan dan akhirnya seperti mimpi saat saya dibilang besok dia boleh masuk. Ya, sekolah yang lama menawarkan Lino untuk loncat kelas. Saya bilang, tanya sama anaknya, dia nolak, nggak mau. Dia bilang. Dan ternyata setelah masuk di sekolah baru, saya pikir persoalan selesai. Oke, saya happy ya. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Di sekolah yang baru, itu memang untuk jadi di situ banyak proyek-proyek. Jadi istilahnya sangat banyak tantangannya. Jadi mata pelajarannya hanya untuk matematika, habis itu bahasa, dan selebihnya adalah kita bikin proyek. Tapi Lino memang tertarik untuk proyek-proyek itu. Tapi untuk pelajaran matematika sama bahasa, dia menolak. Bahkan sampai pada waktu ulangan dia nolak, nggak mau ngerjakan sama sekali. Waktu itu saya kerja full. Setiap saat saya dipanggil sekolah, setiap minggu sudah keluar masuk dan berurai air mata. Baru masuk pintu tempat kerja, baru masih di gerbang, ditelepon anak saya. Bunda pulang, saya nggak mau kamu kerja. Dan itu terus menerus seperti itu. Saya coba bicara sama gurunya, tapi ternyata di sini mereka hanya melihat dari segi tantangan untuk bikin tantangan ke anak-anak. Tapi dari segi psikologis dan lain-lain mereka kurang memperhatikan. Itu yang saya amati ya. Bahkan pada saat saya coba dan lama-lama Lino minder ya di situ, rendah diri. Mungkin kata-kata gurunya yang secara tidak sadar keluar itu dia dengar. Bahkan pada waktu saya dipanggil dan saya bilang kasih saya kesempatan, saya akan ajar anak saya supaya dia juga lebih percaya diri. Saya coba akan kirim dia ke England untuk ikut Olimpiade. Dan gurunya terang-terangan di depan Lino bilang, oh saya pesimis dia akan lakukan itu. Ya, kenapa?
karena sebagai orang tua kita kan punya ikatan dengan anak ya. Dari kecil saya mengamati untuk angka dia kuat, dan mungkin untuk bahasa saya bisa oke, mungkin saya bahasa Belanda saya tidak sempurna karena saya juga pendatang ya. Jadi secara tidak sadar saya anak saya ngikutin pola saya. Tapi ternyata pada saat saya ngomong begitu, guru bilang tidak, dia untuk matematika lebih buruk lagi. Saya bilang bagaimana bisa? Dan itu terus menerus sampai Lino pernah 3 kali mau bunuh diri. Dia bawa pisau. Saya waktu itu nggak tahu saya harus bagaimana. Pada puncaknya, biasanya kalau saya kerja, ada orang yang jemput dia. Setelah dia jemput dia, nanti akan diantar ke rumah orang yang jaga dia. Kebetulan nggak jauh dari rumah saya. Nah, pada hari itu, tiba-tiba Lino hilang. Dia nggak ada di rumah, nggak ada di mana-mana. Saya benar-benar panik. Biasanya saya pulang kerja, saya langsung telepon, Lino ada di mana, orang yang jaga itu. Dia bilang, Lino nggak datang hari ini. Saya coba telepon kamu, tapi kamu nggak angkat. Saya telepon sekolah juga. Hari itu juga saya memutuskan, saya keluar. Hari saya memutuskan keluar kerja. Dan saat itu ternyata bersamaan dengan pandemi corona, di mana sekolah tutup dan lain-lain. Tapi ternyata pada saat Lino belajar di rumah dan belajar dengan saya, kenapa dia jadi cemerlang? Cemerlang dalam arti hal yang dia tidak mau mengerjakan di rumah dia bisa. Mungkin saya pikir gaya belajar setiap anak berbeda ya. Jadi saya dari laporan psikolognya itu saya pelajarin bagaimana saya harus ngajar Lino. Dan saya gabungkan dengan ibu saya kebetulan seorang guru. Jadi saya dulu ingat bagaimana waktu saya kecil ibu saya telaten ngajarin saya. Jadi saya gabungkan dua hal itu. Ternyata semuanya melonjak nilainya untuk bahasa dan matematika. Setelah itu selesai, Lino, kami boleh lagi sekolah dibuka. Permasalahan berganti dengan guru baru, banyak orang guru-guru baru dan tidak semuanya itu bisa cocok di hati Lino. Jadi cara sang guru berkomunikasi dengan anak, dengan Lino itu ternyata dia amatin. Dan dia bisa benci sekali dia bisa benci sekali dan dia bisa suka sekali dengan guru yang berbeda. Saat saya bertanya, kenapa? Dia bilang, iya, guru itu tidak mengerti anak-anak. Dia tidak bisa memahami anak-anak seperti saya. Dia bilang begitu. Dan saat saya tanya, kenapa kamu nolak, nggak mau ngerjakan ulangan? Dia jawab, ya itu kan sudah ada jawabannya. Buat apa saya ngerjakan? Dan pada saat saya tanya, dia bertanya sama saya, Bunda, kenapa kita itu mesti sekolah? Dunia itu nggak adil sekali. Kita 7 hari, 5 hari sekolah, 3 hari 5 hari sekolah, 2 hari libur. Itu terlalu banyak. Dia bilang. Saya bilang, ya Lino kita harus sekolah. Karena di Belanda homeschooling tidak boleh ya, dilarang di sini. Dia protes, nggak adil. Saya bilang, ya tapi kan kita harus belajar supaya pengetahuan kita luas. Dan dia jawab apa? Bunda, untuk orang jadi pintar tidak harus pergi ke sekolah. Itu, kita punya komputer, kita punya channel-channel TV, kita semua lengkap di sini. Dia mengatakan itu. Dan waktu pandemi ini membawa berkah buat saya ya. Pada akhirnya saya banyak nonton YouTube channel, termasuk Dialog Positif Kang Abu. Saya melihat Ayah, kalau nggak salah waktu itu episode yang pertama Ayah Edi. Oke. Ya, terus saya bilang, ini yang saya cari 8 tahun lalu. Terus saya coba cari lagi. Waktu itu kan belum ada. Kita harus bagaimana ketemu untuk nomor manajemennya. Dan akhirnya, ya mungkin sudah waktunya buat saya bisa dapat nomor
dari manajemennya Ayah Edi, dan saya mencoba kontak. Setelah saya kontak, di luar dugaan. Karena Lino ini, jadi guru mengeluhkan Lino, walaupun nilainya sudah naik, tapi dia tidak mau berkomunikasi. Jadi dia bilang, kalau dia tetap seperti ini, kita nggak bisa advis dia ke SMP yang untuk, jadi di sini maaf, SMP itu sudah dibagi-bagi untuk golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 itu untuk yang bisa untuk masuk universitas, yang kedua untuk akademi, yang ketiga untuk yang langsung bekerja praktek. Dan Lino dianggap tidak bisa karena dia tidak pernah mau dia diskusi. Dia berdebat, mengutarakan pendapat. Dia itu pendiam, dan dia selalu kerja di belakang layar, tidak pernah suka menonjol. Dan itu gurunya mengatakan walaupun dia pintar, tapi kalau dia di bahasa tidak bisa, dia nggak mungkin kami advis ke sana. Sementara saya juga mencari sekolah dan saya berkonsultasi dengan Dr. Tia dari Soul Care. Dia dari sekolah yang saya carikan itu emang ada satu yang cocok buat Lino, dan itu masuk dari golongan yang pertama. Jadi buat saya nggak bisa berpikir bagaimana cara guru menilai di sini. Di rumah Lino baik-baik saja, dan menurut saya dia seorang pemikir yang dalam, karena bicaranya dia itu bahkan sangat-sangat berbobot ya. Pada saat saya seusia dia, tidak pernah saya berpikir, kok bisa dia bertanya tentang Tuhan, tentang alam semesta, tentang manusia, dan seperti itu. Di usia yang sangat muda. Oke. Nah, pelajaran apa tuh dari Ayah Edi pertama kali yang membuat perubahan yang drastis itu tuh, apa tuh yang didapat dari Ayah Edi, Bu Paulina? Silakan. Yang pertama, pada akhirnya setelah Ayah Edi memetakan siapa Lino, satu hal, saya jadi fokus kepada ke tujuan akhir Lino. Jadi saya tidak lagi memikirkan bagaimana sekarang. Saya tidak mungkin membobol dinding beton dari sistem pendidikan di sini. Jadi Ayah Edi bilang, coba untuk homeschooling online yang dari Amerika. Saya terus terang belum tahu apa yang saya harus lakukan, tapi saya percaya semuanya saya akan bisa lewati. Satu hal, saya sudah tahu anak saya mau jadi apa, dan saya harus fokus, dan saya membuka jalannya. Itu saya konsultasi dengan Ayah Edi belum lama ya, jadi belum ada 1 bulan. Jadi saya sekarang sedang berproses dan terus belajar. Oke. Nah, selama 1 bulan ini manfaat apa yang sudah Ibu Paulina rasakan dari apa yang dikonsultasikan dengan Ayah Edi? Saya bicara dengan Lino, dan itu membawa hal positif ya buat dia. Dia seringkali merasa tidak percaya diri, tapi saya bilang, ayo, dia butuh di pengakuan orang. Jadi dengan adanya apa yang hasil dari konseling dari Ayah Edi itu saya sampaikan ke dia, dan ada mungkin belum sampai begitu sempurna, tapi pelan-pelan ada perubahan, dan yang pasti itu di saya ya. Dulu yang saya sangat-sangat overthinking, dan menurut saya overthinking itu nggak baik. Kalau kita menjadi seorang ibu, kita juga harus damai, bahagia, karena kita overthinking itu anak juga overthinking. Seperti magnet ya, jadi nyetrum gitu. Jadi saat saya lebih damai, saya lebih fokus, anak saya ternyata juga tenang. Dan kebetulan ini kami sedang libur, jadi ya saya tidak bisa melakukan hal lebih. Cuman Ayah waktu itu pesan bahwa lengkapi semua apa yang Lino butuhkan dari rumah, belajar dari rumah. Lino akan tetap sekolah di Belanda seperti biasa, hanya untuk kewajiban dia, dan biarkan apapun dia dapat di sekolah, di SMP nanti dijuruskan kemana, biarkan. Saya yang penting fokus bagaimana anak saya bisa sekolah homeschooling, kita arahnya ke Amerika gitu.
Oke. Dan sekarang udah mulai ketemu passionnya apa, sukanya apa, Lino tertarik dengan apa dan mulai lebih semangat gitu dalam belajar. Apakah terjadi seperti itu? Silakan. Dari awal dia sudah tahu dia mau jadi apa. Jadi dari awal dia sangat tergila-gila dengan antariksa. Sampai dia tidak mau membahas apapun di sekolah, dia maunya cuma itu. Setelah itu idolanya itu Chris Hadfield dari Kanada, seorang astronot. Tapi seiring waktu ternyata berubah. Dia ingin jadi seperti Elon Musk. Ya, tapi saya tidak pernah berpikir. Maksud saya seperti hal yang bertolak belakang. Karena Lino ini anaknya sederhana sekali, nggak pernah kepingin apa. Saat saya tanya, Lino, kenapa kamu berubah? Iya, toh Elon Musk itu lebih tinggi lagi daripada bukan cuma astronot, tapi dia ya yang punya SpaceX. Terus saya juga pengen kaya, dia bilang begitu. Itu benar-benar di luar dugaan saya jawabannya. Dan ya saya puji syukur kepada Tuhan ya, saya bisa bertemu dengan Ayah Edi. Sekarang saya lebih fokus ya. Dan mungkin satu hal yang baik saya ingat dari semua yang sudah terjadi pada saya itu hampir semua saya tulis dulu. Jadi saya punya plan anak saya mau bagaimana itu saya selalu tulis di buku. Dan hampir semua terjadi walaupun tidak langsung ya. Tapi itu pentingnya peran orang tua. Kita tidak bisa membuat anak ya mengalir begitu saja. Terima kasih Bu Paulina, ini sangat apa ya, menginspirasi. Mungkin ini terakhir untuk kita nanti sebentar lagi akan ke sesi dialog untuk peserta semuanya. Luar biasa Ibu Paulina menghadapi ini semua gitu ya. Tadi statement bahwa kalau saya damai, anak juga ikut damai gitu ya. Itu statement luar biasa. Dan tadi saya sangat sangat jelek gitu ya ketika ada statement bahwa ya maaf tadi Ibu bicara bahwa Lino mau berusaha bunuh diri gitu ya dalam tanda petik. Wah, itu saya langsung shock gitu ya. Nah, ini mungkin juga terjadi pada kita semua yang dengar relate lah gitu. Gimana sih Bu Paulina menghadapi masa-masa sulit hubungan sama anak, dalam tanda petik melihat anak seperti ya dalam tanda petik masalah gitu ya dalam tanda petik. Apa yang dilakukan oleh Ibu Paulina untuk menghadapi ini yang terus bisa Ibu Paulina ini move on terus gitu? Apa yang dilakukan dan tipsnya seperti apa gitu? Silakan. Satu hal, saya percaya Tuhan itu sangat penyayang, sangat baik. Dia menciptakan anak-anak, masing-masing anak itu unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak mungkin anak saya benar-benar reject semuanya. Saya percaya dia pasti ada kelebihannya yang saya tidak tahu, orang tidak tahu. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya mencari anak saya mau kemana. Saya harus tahu anak saya di mana dia berada pada tempat yang paling tepat. Itu saja. Saya tidak memaksa dia harus jadi apa. Semua terserah Lino, pilih sendiri. Tapi saya berusaha mencarikan jalan di mana mana yang paling tepat buat kamu. Dan yang terakhir, kita cuma bisa berserah ya. Kita berusaha, kita bawa dalam doa, dan hasilnya setelah itu saya lepaskan apapun yang ternyata saat saya sudah berserah sama Tuhan, jalan justru muncul dengan hal yang tidak terduga. Emang hati saya paling hancur waktu dia pegang pisau. Dia pernah bilang, Bunda, kenapa susah ya jadi anak pintar? Dia bilang begitu. Karena akhirnya dia di atas rata-rata. Kalau begini lebih baik, aku biasa aja, nggak usah pintar. Nangis dia. Oke. Terima kasih Ibu Paulina. Ini sangat memberikan kita motivasi sekali, menginspirasi sekali. Semoga Lino ke depannya menemukan passion-nya, sukses selalu, bisa bikin
Tesla 2 gitu ya, bisa bikin company seperti Elon Musk gitu, dan dia akan menjadi seorang yang hebat pastinya gitu. Terima kasih Bu Paulina. Terima kasih, terjadilah. Terima kasih banyak. Baik, kita kembali dulu ke Ayah Edi. Ayah Edi, ini satu testimoni yang gimana ya? Aduh, udah nggak bisa diceritain lagi deh. Ini luar biasa, Ibu Paulina sangat menggetarkan kita semua, saya rasa gitu ya. Dan apa ya, yang pengen benar-benar saya tahu adalah pengen benar-benar kita pengen apa ya, terima informasi apa namanya, kejelasannya adalah apa yang dikatakan sama Lino sehingga ya dia bisa move on gitu, dia bisa benar-benar berubah gitu dan bisa membuat Ibu Paulina tenang. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan sih Ayah Edi? Silakan. Yang pertama begini, Kang Abu, ketika saya mulai profesi ini sebagai pendidik, ini sebenarnya bukan cita-cita saya, Kang Abu. Saya dulu cita-citanya pengen jadi pebisnis gitu. Makanya sekolahnya itu ekonomi, akuntansi, bisnis. Tapi Tuhan menakdirkan saya untuk jadi pendidik. Gitu. Jadi walaupun saya sudah coba pergi jauh ke luar negeri, bekerja di luar negeri, dipanggil pulang. Dan itu saklak manggilnya Tuhan gitu ya. Tanpa ampun lah, pokoknya disuruh pulang. Dan saya mencari apa kira-kira pesan pulangnya ini. Ternyata Tuhan ingin saya jadi pendidik. Tapi saya nggak punya background pendidikan karena nggak niat jadi pendidik. Rupanya saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk belajar bisnis, sekolah, kerja di perusahaan asing maupun perusahaan lokal. Itu tujuannya kayaknya baru ketahuan sekarang bahwa saya nanti akan menjadi penuntun anak-anak untuk menemukan profesinya mereka. Kalau saya tidak pernah berada di sana, gimana saya bisa nuntun mereka begitu? Kalau saya hanya murni itu lulusan sekolah, terus saya mau bicara apa tentang cita-citanya Lino, tentang yang lainnya. Jadi kasus-kasus yang seperti Lino ini adalah banyak sekali, Kang Abu. Cuma yang kita syukuri ini adalah Bu Paulin mau berbagi hari ini. Nggak semua mau berbagi gitu. Karena ini kan masalah yang sangat pribadi dan sensitif gitu, Kang Abu. Dan saya sangat melindungi privasi setiap orang tua yang berkonsultasi pada saya. Jadi saya menawarkan. Jadi ketika beliau menjawab bersedia, wah itu seperti apa ya? Seperti dapat hadiah atau dapat anugerah yang luar biasa karena banyak sekali yang tidak bersedia. Tapi nggak apa-apa, itu adalah hak privasi masing-masing. Nah, hatinya Bunda Paulina ini sangat besar sekali, sangat penuh kasih sekali. Jadi beliau mau menceritakan ini kepada kita dan kita bisa belajar. Nah, ketika saya jadi pendidik, saya hampir setiap malam tuh nangis, Kang Abu. Karena saya nggak punya ilmu untuk mendidik anak, tapi saya berjuang ya. Ketika saya masih di negara luar itu panggilannya sudah datang. Jadi walaupun saya bekerja, saya belajar tentang ilmu anak begitu. Buku saya tuh sampai saya beli 35 juta ya, senilai itu. Itu khusus untuk belajar tentang anak ya, psikologi anak semua. Saya otodidak. Panggilan itu adalah panggilan otodidak dari dalam hati, jadi nggak bisa dibendung. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan mendirikan sekolah yang intinya akhirnya Allah, saya mau belajar ya Allah gitu. Mau belajar ciptaanmu langsung dari anaknya. Jadi saya kumpulkanlah anak-anak bermasalah, izinkanlah saya belajar apa masalahnya mereka, di mana letak masalahnya, sampai saya berhasil menemukan dan menciptakan teori-teori sendiri dari teori yang saya pelajari dari orang lain. Jadi ini adalah ciptaan pribadi ini. Gitu. Walaupun ini adalah belajar juga dari yang lain. Nah, dari semua teori yang saya pelajari, kadang-kadang Kang Abu ya itu tidak ada gitu. Ada satu anak yang nggak bisa dipecahkan oleh teori-teori psikologi atau teori pendidikan apapun. Unik sekali kasusnya. Dan biasanya itu kalau udah begitu malamnya saya suka nangis sama Tuhan. Ya Allah, berilah saya pengetahuan. Bagaimana saya bisa memecahkan ini? Karena kasus tiap anak tuh beda-beda, ya complicated. Sampai dulu waktu zaman penerimaan murid itu guru-guru kami selalu konsultasi, ini yang ini diterima nggak ayah, kasusnya kayak begini. Yang ini diterima nggak ayah, ini kasusnya kayak begini. Dulu awal-awal. Terus waktu meeting guru saya bilang begini, saya manggil guru-guru saya, Miss, kalau seandainya anak-anak yang
datang ke kita ini bermasalah, kemudian kita tolak karena dia bermasalah, dinyatakan bermasalah, ya nggak apa-apa, enak, santai kita jadi guru, santai saya jadi pimpinan sekolah, nggak pusing, berusaha memecahkan masalah. Terus saya tanya lagi, terus apa bedanya kita sama yang lain? Satu. Terus yang kedua, terus hebatnya kita di mana? Justru kita mendirikan sekolah ini untuk menerima mereka dan belajar dari mereka. Bukan kita ngajarin mereka, kita belajar dari mereka. Nah, bagaimana setelah kita belajar, kita tahu masalahnya, kita coba bantu keluar mereka satu persatu dari masalah. Nah, itulah Kang Abu, karena kita juga niatnya belajar dari anak-anak, jadi seringkali itu mentok gitu ya. Pakai teori ini nggak bisa, pakai katanya si ini nggak bisa, pakai Prof. Anu nggak bisa. Tapi saya percaya ini walaupun gelarnya setinggi apapun kan tetap manusia dan itu ciptaan Tuhan. Makanya kalau udah begitu saya malamnya nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih ilmu entah bagaimana caranya. Tolong bantu saya supaya saya bisa bantu anak ini. Sampai saya belajar itu nggak cuma ilmu-ilmu yang sifatnya akademis, Kang Abu. Sampai spiritual saya belajar. Karena saya percaya bahwa ini kehebatan seorang anak ini nggak bisa dibatasi oleh ilmu manusia. Saya harus belajar ilmu Tuhan. Dan sampai akhirnya satu ketika di 15 tahun lebih perjalanan saya, mulailah Tuhan tuh kayak nuntun saya. Jadi kalau lagi konsultasi itu, saya dulu sering stres Kang Abu. Kenapa stres? Bayangkan begini misalnya, Mom Paulina anaknya usia 8 tahun. Ya. 8 tahun anaknya bersama beliau, orang tuanya aja masih bingung. Saya harus 2 jam sudah bisa menyimpulkan. Coba, gimana nggak stres jadi ayah Edi gitu? Itu yang Mom Paulina baru 8 tahun anaknya. Ada yang 14 tahun, ada yang sampai kuliah. Orang tuanya masih bingung lah. Orang tuanya yang tiap hari sama anaknya 18 tahun bingung, saya 2 jam suruh harus ngambil kesimpulan. Itu kalau lagi mau ngasih konsultasi, ya Allah stres saya dulu sampai di terapi Kang Abu. Oleh teman saya, kebetulan punya teman psikolog ya. Terus satu lagi dokter terapis, 2 dokter menterapi saya karena saya mengalami stres tiap kali mau memberikan konsultasi. Ya karena bebannya itu. Jadi kalau Mom Paulina kemarin melihat saya berbicara dengan santai dan lancar dan sebagainya, sebagian itu bukan suara saya, Mam. Saya percaya itu sebagian suara Tuhan. Karena saya percaya saya nggak punya kemampuan itu. Saya dulu sering nangis. Meminta kepada Tuhan, tolong saya, bantu saya. Dan akhirnya Tuhan bantu saya. Sampai suatu ketika saya sadar bahwa kadang-kadang kalau lagi saya ngomong, inspirasinya bukan dari saya. Jadi saya dapat kode-kode yang saya pelajari secara akademis, bagaimana cara membaca anak mulai dari wajah, mungkin Kang Abu kan mengikuti ya, mulai dari tatapan, mulai segala macam, itu adalah kode-kode resmi yang kita bisa pelajari. Tapi ada kode-kode yang nggak resmi yang dikirim Tuhan. Bakal ini anak jadi apa? Saya ambil contoh, kalau Mom Paulina mengizinkan, bolehkah saya mengambil satu contoh fotonya Lino yang dikirim Mom kepada saya? Boleh ya? Ya, jadi Mom Paulina itu mengirim foto kepada saya tentang Lino karena saya ingin lihat biasanya kalau saya ingin menentukan ini anak petanya arahnya kemana, nanti profesinya kemana, kemudian kira-kira cocok nggak dengan takdir hidupnya, saya perlu melihat profilnya. Kalau ada video lebih bagus, tapi minimal foto. Dari foto itu saya nanti akan berkonsultasi pada Tuhan. Tuhan apa ini? Dan kemarin pun itu saya lakukan, dan percaya nggak Kang Abu? Lino itu mimpi besarnya adalah ingin jadi seperti Elon Musk atau lebih. Dia mau jadi antariksawan, mau jadi astronot. Tiba-tiba Mom Paulina kirim foto ke saya. Dan saya nggak ngerti waktu foto itu dikirim. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan yang maha kuasa, yang maha tahu, dan dialirkanlah apa maksud dari foto itu. Saya tanya sama Mom Paulina juga jawabannya belum tahu saya.
Bayangkan, beliau orang tuanya sehari-hari bersama Lino. Itu foto dibuat oleh Mama Paulina sendiri. Disampaikan ke saya, beliau tidak tahu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kita manusia, kita tidak tahu segalanya. Makanya harus berani menyerahkan segalanya pada Tuhan. Para guru yang saat ini menjadi guru, saya juga guru, saya gurunya para guru, dan saya pemimpin sekolah. Saya mengatakan bahwa 20 tahun saya mengerjakan ini, saya masih nggak tahu apa-apa tentang anak-anak. Dan saya sering meminta tolong pada Tuhan. Tuhan, apa ini maknanya? Dan Tuhan itu maha baik. Nah, izinkan saya share screen, Kang Abu. Enggak, silakan, Ayah Edi. Sudah kelihatan? Ya, wah ini dari gaya belajarnya aja memang asik nih. Saya minta audiens sudah melihat foto yang sama kira-kira? Foto seorang anak. Ya, jelas, udah jelas, Ayah Edi. Ya, fotonya seperti ini. Saya minta tolong kepada para peserta, Kang Abu atau siapapun yang melihat gambar ini, apa kira-kira pemikiran yang muncul? Oke, boleh silakan. Yuk kita memberikan pendapat. Kalau saya sih ini tadi impresif pertama adalah ya dia belajarnya dengan cara yang unik gitu. Karena, betul sekali. Relate sama saya juga sih, Ayah Edi. Baik. jadi ini pokoknya nggak bisa diem. Dalam artian nggak bisa diem di sini. Dia punya cara spesial untuk mengambil pelajaran gitu lah kira-kira. Itu sih yang saya lihat. Nah, sekarang kita minta dari audiens. Yuk, tolong di chat, diketik apa yang muncul dari gambar ini. Saya pun waktu melihat pertama, ya cuma melihat seorang anak sedang belajar, kakinya ditaruh di pintu, terus ngelihat layar tab ya. Sepertinya ini tab ya, Mam ya? Iya, iya. Ya. Wah, ini coba ada yang bilang apa anaknya kinestetik katanya, tipe kinestetik. Oke, terus memang pengen jadi astronot, super aktif. Oke. Wah, ini anti gravitasi ya, memang sukanya di situ kali ya. Ya. Oke. Habis gitu saya coba berkomunikasi sama Tuhan sambil ngeliatin foto ini. Tuhan, pesan apa sih yang Engkau sampaikan lewat foto ini bagi masa depannya dia? Dan tiba-tiba saja bunyinya begini, Kang Abu. Kamu tidak lihat itu. Dia sedang apa? Coba kamu lihat baik-baik. Nanti di dunianya dia masa depan, di profesinya dia, itu atas sama bawah udah nggak ada. Atas bawah tuh nggak ada, tubuhnya nanti melayang. Jadi kaki di atas, kaki di bawah, kaki di samping akan sama saja. Dia sudah tidak terikat lagi sama gaya berat. Makanya dari sekarang dia sudah menunjukkan nanti profesinya ketika dia membaca layar monitor bisa seperti itu. Kebayang Kak Abu? Bagaimana Tuhan memberikan ilmu pengetahuan melalui kita? Jangan nggak percaya kalau Tuhan itu menjawab doa kita. Jangan tidak percaya kalau kita bertanya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak mendapatkan jawaban langsung seperti suara, karena kalau jawabannya langsung seperti suara, mungkin saya yang takut nanti. Nah, tapi itulah faktanya dan saya, Masya Allah, saya bilang, ya Allah, ya Robi, ya Rasul. Baru saya ingat bagaimana ketika melihat video-video astronot yang melihat kakinya di atas ngambang, kemudian palanya di bawah, lihat monitor sambil terbang-terbang dikit. Kan kira-kira begitu. Bayangkan, langsung ya saya minta, tolong bayangkan seandainya gravitasi nggak ada. Kira-kira seperti itu nggak yang terjadi pada Lino ini? Posisinya. Yang saya bayangin sih, Ayah Edi, yang saya bayangin lagi adalah beberapa puluh tahun yang akan datang gitu ya, foto ini akan berdampingan dengan dia yang memang lagi di ruang angkasa beneran dan creating something gitu. Dan dia ya cerita gitu, lagi cerita. Nah ini foto ini bakal jadi legend gitu kira-kira. Itu sih Ayah Edi. Nah, saya tanya nih Kang Abu. Kang Abu punya pemikiran itu dari mana coba? Nah itu kalau itu suka pop up aja sih. Nah itu dia. Ketika saya belajar sama orang yang ahli atau lebih paham tentang ketuhanan, pop up itulah datangnya dari Tuhan. Kita sadar betul itu tadi nggak ada itu di pikiran kita, tadi itu nggak ada di otak kita, tiba-tiba muncul. Terus muncul dari mana?
Nah, saya sering mendapatkan kayak gitu, Kang Abu, termasuk kemarin malam. Berarti Tuhan lagi mampir tadi ya dia. Kira-kira begitu. Lagi mampir, trik gitu. Nah, itulah Kang Abu. Jadi itu bukan jawaban kebetulan, tapi jawaban yang betul-betul dikirim Tuhan sebagai pesan bagi kita semua yang nonton acara ini. Bahwa nanti suatu saat apa yang diucapkan oleh Kang Abu itu akan terjadi. Akan ada foto berdampingan ketika Lino kecil dan ketika Lino sedang betul-betul di ruang angkasa. This is me yesterday and this is me now. Can you imagine that? Luar biasa Edi. Terima kasih luar biasa malam hari ini kita banyak sekali inspirasi ya Ibu Paulina, Ayah Edi yang selalu menginspirasi, yang mudah-mudahan saya rasa di tengah-tengah kita berhadapan dengan situasi yang dalam tanda petik sulit, dalam tanda petik berat ini, malam hari ini terbukanya hati, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Oke, Ayah Edi, Mbak Ibu Paulina, terima kasih banyak atas kehadirannya. So, terakhir mungkin final statement dari Ibu Paulina dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk final statement, silakan. Kang Abu, 2 hari yang lalu saya nggak sengaja nemu di Instagram sebuah surat terbuka gitu. Boleh saya bacakan sedikit? Silakan. Nak, sejak hadirnya dirimu, katanya hidup Bunda begini-begini saja. Melakukan rutinitas yang serupa dari hari ke hari. Apa tidak sayang dengan yang dibangun selama ini, lalu dilepas begitu saja? Ya, mungkin hidup Bunda seperti jauh melambat, namun penuh dengan makna. Bersama denganmu, membuat Bunda belajar berkomunikasi kembali. Komunikasi yang jauh lebih sulit dari komunikasi verbal. Namun Bunda mencoba mengerti apa yang coba kamu sampaikan lewat tangismu, lewat gerak tubuhmu, lewat binar matamu. Belajar mencintai apa adanya, belajar meregulasi emosi, belajar lebih sabar, tidak hanya pada orang lain, namun juga pada diri Bunda sendiri. Belajar untuk tidak apa untuk tidak menjadi sempurna. Belajar untuk tidak baik-baik saja, dan itu tidak mengapa. Belajar bangkit, belajar bekerja sama, belajar untuk meminta bantuan, dan tidak memikul segalanya sendiri. Belajar bahwa bahagia itu sederhana. Belajar bahwa hari-hari yang biasa juga menyenangkan kok. Kita tidak perlu menjadi luar biasa setiap saat. Nah, nanti ada waktunya Bunda akan keluar dari gua. Sekarang, izinkan Bunda berada di sisimu sepanjang waktu. Kita belajar untuk mencintai dan percaya satu sama lain. Ayahmu pun, walaupun tidak bisa selalu ada di sebelahmu setiap saat, namun dia juga mencintaimu apa adanya. Kamu tentu tahu itu. Semoga kami berdua mampu membuatmu percaya bahwa dunia ini aman, nyaman, menyenangkan, dan penuh dengan cinta. Agar suatu saat nanti kamu dapat mandiri dan mampu mengeksplorasi dunia ini tanpa rasa takut dan cemas. Karena ingat selalu, ada kami berdua, ayah dan bunda, sebagai rumah tempatmu nanti kembali. Terima kasih Ibu Paulina, terima kasih banyak atas semua inspirasi yang diberikan malam hari ini. So inspiring, mind blowing. Sekali lagi sehat-sehat Ibu Paulina, juga semua keluarga senantiasa cita-cita terkabul gitu ya. Amin. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Terima kasih Ibu Paulina. Terima kasih. Ayah Edi, silakan final statement. Saya merasa sudah menyampaikan semua apa yang ingin saya sampaikan, dan mungkin pesan-pesan yang datang dari Tuhan melalui raga saya. Saya cuma ingin berdoa saja kepada semua yang hadir malam ini. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk jalan dari Tuhan dan bimbingan di setiap langkah kita. Dalam menuntun hidup kita sendiri, juga menuntun hidup anak kita. Saya hanya ingin berdoa saja, dan mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Kang Abu, terima kasih seluruh peserta yang hadir malam ini.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ayah Edi. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ayah Edi malam hari ini. So super duper mind blowing malam hari ini kita. Mudah-mudahan speechless ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi sesuatu hal yang baik, teman-teman ibu dan bapak, dan mudah-mudahan relationship pasangan, anak, kita semua keluarga menjadi lebih baik juga, dan kita bisa menghadapi semua pandemi ini salah satunya juga bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin.